Kesan saya menonton film ini yaitu saya takjub dengan sosok Ishan yang tetap sabar meskipun teman-teman di sekolah ataupun teman-teman di rumahnya tidak mau berteman dengan ia dikarenakan ia mengidap penyakit disleksia. Penyakit tersebut menyebabkan Ishan menjadi lamban dalam menerima informasi dan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, serta sulit memahami pelajaran di sekolahnya. Bahkan orang tuanya pun sudah pasrah sehingga mengirimkan Ishan ke sebuah sekolah asrama dengan harapan ia dapat berubah dan bisa menerima materi dengan baik. Hingga akhirnya ia dibimbing oleh guru seni baru yang bernama Alam Shankarnikub yang juga penuh dengan kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar Ishan agar dapat seperti anak sekolah pada umumnya. Hari demi hari ialah habiskan belajar dengan sang guru. Akhirnya, Ishan pun bisa memahami materi sekolah dengan baik. Bahkan, bakat melukisnya pun kini dapat dinikmati oleh orang banyak dan membuktikan bahwa ia juga mempunyai kelebihan di balik penyakit disleksia. Pesan saya menonton film ini yaitu semoga film ini bisa menjadi motivasi di kalangan anak seusia Ishan, terlebih yang juga mengidap penyakit serupa, untuk tetap sabar dengan ujian yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat, pantang menyerah, untuk terus belajar dan bersosialisasi dengan orang-orang sekitar agar tidak dianggap remeh ataupun mendapat cacian. Kesan saya setelah menonton film Tari Jamin Park, dengan menonton film ini saya semakin yakin bahwa tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Yang ada itu hanya perbedaan kemampuan dan kesesuaian belajar di setiap masing-masing orang. Nah, kalau pesannya, setiap anak kan punya kemampuan atau keterampilan yang berbeda-beda, kalau nggak bakat yang berbeda-beda. Nah, jadi sebagai orang tua itu jangan memaksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua yang di luar kemampuannya. Nah, orang tua juga harus tahu kondisi perkembangan anaknya dan biarkan anaknya menjadi dirinya sendiri sesuai bakat yang anaknya punya. Kesan yang saya dapatkan setelah melihat film ini mampu menceritakan lika-liku kehidupan seorang anak penderita disleksia dengan segala macam lainnya. Selain itu, dalam film ini pun kita diperlihatkan cara seorang guru yang berusaha untuk mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar lebih dalam. Seorang guru yang bernama Ram di film ini juga memperlihatkan berbagai cara kreatif ketika dia mengajar di kelas, membuat penonton yang melihatnya menjadi gembira, terharu, dan terbawa emosi selama menonton film ini. Tapi sangat disayangkan, beberapa adegan di film ini memberikan labeling idiot kepada tokoh utama yang menurut saya tidak pantas diucapkan oleh keluarga dan seorang guru. Pesan yang saya dapat setelah menonton film ini adalah setiap anak tidak ada yang bodoh, setiap anak itu istimewa, yang ada hanyalah perbedaan bidang kemampuan dan bakat. Jadi seorang anak yang tak pandai berhitung mungkin berbakat di bidang lain seperti olahraga dan seni. Selain itu, kita sebagai calon guru haruslah sabar dengan murid kita nanti dan cobalah untuk memahami apa yang menjadi kesulitan mereka. Peran orang tua pun tak kalah pentingnya, karena sebagai orang tua hendaknya mereka mendukung anaknya agar dapat mengembangkan bakat alami mereka. Jadi kesan yang saya dapat dari film ini adalah setiap orang itu memiliki kemampuannya masing-masing dalam belajar dan memahami suatu hal. Mungkin yang orang lain lihat dia tidak mengerti apa-apa atau bodoh, tapi sebenarnya dia memiliki kemampuan lain yang tidak sama dengan orang lain. Dan kemampuan itu tidak bisa disamakan antara satu individu dan individu yang lainnya. Dan pesan saya adalah kita jangan terlalu cepat untuk menghakimi bahwa seseorang itu bodoh. Bisa saja ia memiliki kemampuan di dalam dirinya yang belum bisa ia tunjukkan karena dia belum menemukan tempat yang sesuai untuk ia menyalurkan kemampuannya. Menurut saya, film ini sangat menyentuh dan dapat menjadi tontonan yang menarik bagi anak-anak dan juga para orang tua agar lebih bijak membimbing anaknya. Film ini juga syarat akan pesan moral
seperti kesabaran adalah kunci kesuksesan, dan jangan pandang remeh siapapun.